Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi Nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, segala taufik hidayah yang Allah limpahkan kepada diri kita. Walaupun biasanya kita mengadakan kajian Rabbanian ini di Masjid Al-Azhar, qadarallah ma syaa fa'al, Allah Azza wa Jalla takdirkan berbeda pada saat ini konsepnya. Tapi alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla tetap masih berikan kemudahan bagi diri kita untuk bisa talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Mudah-mudahan ini tidak sama sekali mengendurkan semangat kita untuk selalu memperdalam ilmu agama kita, ikhwan. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, kita berada di satu bulan di mana bulan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa bulan yang sering dilalaikan oleh manusia, bulan yang sering dilalaikan oleh kaum muslimin, itu di dalam bulan Sya'ban. Kenapa dinamakan Sya'ban? Al-Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan, summiya Sya'ban litasha'ubihim fi talabil miyah atau fil gharat ba'da an yakhruja syahr Rajabil Haram. Dinamakan Sya'ban litasha'ubihim karena dari kata-kata Sya'ban, litasha'ubihim, mereka manusia ini berpencar-pencar fi talabil miyah, dalam mencari air pada bulan ini, bulan Sya'ban ini nih, au fil gharat, atau di dalam gua-gua, di dalam gua-gua, sehingga disebut namanya Sya'ban litasha'ubihim. Disebutkan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Dan bulan Sya'ban ini, ikhwan, mempunyai keutamaan yang luar biasa yang sering manusia lalaikan. Perhatikan, yang manusia sering terlalaikan dari bulan Sya'ban ini. Dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat dirimu lebih bersemangat berpuasa melebihi pada bulan Sya'ban ini. Apa sebabnya maksudnya? Usama bin Zaid bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking seringnya Rasulullah SAW berpuasa pada bulan Sya'ban ini, sampai penasaran Usama bin Zaid, apa yang menyebabkan engkau pada bulan Sya'ban ini kok lebih banyak luar biasa berpuasa, bersemangat untuk berpuasa melebihi bulan-bulan yang lain, itu puasa sunnah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Itu adalah bulan di mana manusia sering terlalaikan dari bulan Sya'ban itu. Mengapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasannya, baina Rajab wa Ramadan. Karena Sya'ban ini antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Perhatikan ya ikhwan. Antara bulan Rajab, kita tahu bersama, bulan Rajab adalah min asyhiril hurum, di antara bulan-bulan haram. Di antara bulan-bulan haram yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Ramadan. Dua bulan ini kita tahu bersama bagaimana keutamaan yang luar biasa.
Bulan Rajab, bulan haram yang dimuliakan. Bulan Ramadan keistimewaan tersendiri yang luar biasa, Masya Allah. Nah, Sya'ban ini tengah-tengah, nyempil. Sya'ban ini diapit oleh 2 bulan yang luar biasa ini, sehingga manusia sering melalaikan bulan Sya'ban ini, kata Nabi SAW. Kemudian beliau melanjutkan, di antara keutamaan dari bulan Sya'ban ini beliau melanjutkan, apa itu? Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Padahal dia adalah bulan di mana amal-amal seorang hamba akan diangkat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fa uhibbu an yarfa' amali wa ana sha'im. Dan aku menyukai, mencintai ketika amalku diangkat kepada Allah azza wa jalla, aku dalam keadaan berpuasa. Lihat, berarti bulan Sya'ban ini di antara keutamanya adalah pengangkatan amal, catatan amal kita kepada Allah azza wa jalla. Para ulama menyebutkan bahwa pengangkatan catatan amal manusia itu ada 3 bentuk. Ada yang mengatakan 2 bentuk, ada yang mengatakan 3 bentuk. Yang pertama, yaumian, harian. Itu malaikat pagi dan petang. Malaikat pagi dan petang bergantian untuk mengangkat catatan amal kita kepada Allah azza wa jalla ketika pagi dan juga ketika petang. Yang kedua, usbu'iyan. Yang kedua adalah mingguan, itu setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Nanti kita bacakan hadisnya. Setiap hari Senin dan setiap hari Kamis, malaikat itu melaporkan, ini mingguan, melaporkan catatan amal kepada Allah tabaraka wa ta'ala, itu catatan amal seorang hamba kepada Allah. Dan yang ketiga, sanawiyan, yaitu tahunan, itu bulan Sya'ban ini. Nah, ini diantara keutamaan luar biasa pada bulan Sya'ban ini, ketika amal-amal seorang hamba diangkat kepada Allah. Karena itu Nabi SAW mengatakan, fa uhibbu an yarfa' amali wa ana sha'im. Karena itu aku menyukai ketika catatanku diangkat kepada Allah azza wa jalla, aku dalam keadaan berpuasa. Masya Allah. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakallah. Karena itu janganlah kita menjadi orang-orang yang terlalaikan, termasuk orang yang terlalaikan dari bulan Sya'ban ini. Bayangkan, Rasul SAW sudah mengatakan bahwa Sya'ban ini di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, sehingga banyak orang melalaikan. Apalagi qaddarallah, Allah takdirkan sekarang sedang terjadi kasus itu COVID-19, lebih manusia melalaikan lagi bulan ini, subhanallah. Maka jangan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang terlalaikan dari bulan Sya'ban ini, ikhwan. Karena bulan Sya'ban ini di antara penentuan apakah ketika kita nanti masuk Ramadan kita bisa mendapatkan keutamaan yang lebih luar biasa lagi ketika bulan Ramadan, ikhwan. Kalau di bulan Sya'ban aja kita gagal, bagaimana ketika Ramadan nantinya, ikhwan? Kalau di bulan Sya'ban saja kita tidak ada pemanasan, di bulan Sya'ban kita tidak ada persiapan untuk menyambut syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang sangat luar biasa dinantikan oleh orang-orang saleh, dinantikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bagaimana kita akan berhasil ketika nanti bulan Ramadan, kan? Kalau ternyata bulan Sya'ban kita tidak mempersiapkan diri, kita tidak memperbanyak amal saleh kita tidak meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah azza wa jalla. Pertanyaannya sekarang, amalan-amalan apa saja yang disyariatkan untuk diperbanyak pada bulan Sya'ban ini? Nah, yang pertama, sebagaimana yang disebutkan tadi, adalah memperbanyak puasa sunnah. Memperbanyak puasa sunnah, ya. Ini amalan yang pertama yang sangat dianjurkan, sangat disunnahkan oleh Nabi SAW untuk memperbanyak puasa sunnah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW disebutkan oleh Aisyah, diceritakan oleh Aisyah bagaimana keadaan beliau. Qalat, Aisyah berkata radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu biasa berpuasa sampai kami mengira beliau tidak berbuka. Wa yuftiru hatta naqula la yasum. Dan beliau biasa berpuasa dan beliau biasa berbuka sampai kami mengatakan beliau tidak berpuasa. Fama ra'aitu, ini syahid bahasan kita, ikhwan. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyami syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu akthara siyaman minhu fi Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat
Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan full lamanya kecuali di bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat, kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau memperbanyak puasa, yaitu puasa sunnah, melebihi pada bulan Sya'ban. Allahu akbar, subhanallah. Lihat ikhwan, bagaimana luar biasa besarnya keutamaan berpuasa di dalam bulan Sya'ban ini. Di antara hikmahnya, kata para ulama, tidak lain tidak bukan apa? Untuk memberikan ta'awud, pembiasaan diri, ikhwan. Karena orang yang tidak terbiasa dalam berpuasa, kemudian tiba-tiba Ramadan, langsung satu Ramadan dia puasa, kaget biasa tubuhnya, bisa jatuh sakit, bisa lemah, bisa lemas, sehingga mau ibadah yang lain juga tidak ada semangat. Maka yang seperti ini akan kehilangan Ramadan, bukan hanya kehilangan Sya'ban, tapi juga kehilangan Ramadan. Ini di antara hikmah Rasulullah SAW sudah membiasakan diri pada bulan Sya'ban ini untuk memperbanyak puasa, subhanallah. Bahkan dalam bulan Rajab nanti kita sebutkan perkataan para ulama tentang masalah ini tuh. Beliau memperbanyak puasa, dan kita tahu bersama ikhwan, puasa ini di antara amal saleh yang luar biasa besarnya pahalanya. Karena satu-satunya amal saleh yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "As-shaumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu milikku, kata Allah, dan aku yang langsung akan membalasnya. Kalau Rabbul Alamin yang membalas, sudah pasti banyaknya luar biasa, ikhwan. Nah, karena itu puasa ini adalah amal saleh yang luar biasa besarnya pahalanya, ikhwan. Karena langsung Allah Azza wa Jalla yang membalasnya. Menunjukkan di situ besarnya pahala puasa yang sangat luar biasa. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Kemudian pengakuan istri Nabi yang lain, itu Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, "Ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrayn mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan." Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali Sya'ban dan Ramadan. Bayangkan ikhwan. Tadi Aisyah mengatakan bahwa sangat banyak Rasulullah berpuasa dalam bulan Sya'ban. Bahkan ini Ummu Salamah mengatakan 2 bulan berturut-turut. Aku nggak pernah ngelihat Rasul puasa 2 bulan berturut-turut kecuali pada bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Para ulama berkhilaf, berselisih pendapat tentang menggabungkan dua dalil ini nih, perkataan Aisyah dengan perkataan Ummu Salamah. Sebagian ulama mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan full itu ketika di fase Mekah. Ketika di fase Madinah, Rasulullah SAW tidak pernah lagi berpuasa Sya'ban sebulan full karena sudah ada Ramadan. Sebagian ulama yang lain mengatakan Rasulullah SAW pernah di Madinah pula tahun ini berpuasa Sya'ban sebulan full, tahun depan nanti tidak. Kenapa? Karena beliau sering meninggalkan sebagian sunnah-sunnah karena ditakutkan diwajibkan pada umatnya. Ini diantara rahmatnya Nabi SAW kepada kita, ya kawan. Ala kulli hal, terlepas dari khilaf ulama tentang masalah Rasulullah puasa sebulan full Sya'ban atau tidak, intinya adalah bagaimana banyaknya Nabi SAW memperbanyak puasa sunnah pada bulan Sya'ban ini. Karena itu isu di luar tentang kasus corona dan lain sebagainya, COVID-19, jangan menjadikan iman kita, amal saleh kita pun drop. Kebanyakan membaca berita, mendengarkan berita, menjadikan kemudian imun kita turun karena takut, kecemasan yang luar biasa. Ini salah, ikhwan. Sibukkan diri dengan beribadah kepada Allah. Sibukkan diri kita dengan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla membebani makhluknya, hambanya, kecuali memang hamba itu siap untuk memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sibukkan diri kita dengan amal saleh. Rasulullah SAW bersabda, "Ihfazillaha yahfazka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jaga apa itu? Jaga perintah dan larangan Allah, jaga batas-batasan Allah. Maka Allah Azza wa Jalla akan jaga kita. Apa yang Allah jaga pada diri kita? 2 hal secara garis besar Allah jaga. Allah jaga dunia kita dan Allah jaga akhirat kita. Maka pada bulan Sya'ban ini, ikhwan, tingkatkan di antara amal saleh yang bisa kita perbanyak, tidak lain tidak bukan adalah berpuasa sunnah pada bulan Sya'ban ini. Memperbanyak puasa sunnah pada bulan Sya'ban ini. Perbanyak, ikhwan. Baik itu Senin Kemis, baik itu Ayyamul Bid, baik itu puasa Daud misal, baik itu puasa sunnah mutlak dan lain sebagainya. Perbanyak puasa pada bulan Sya'ban ini. Perbanyak puasa. Untuk apa? Tidak lain tidak bukan untuk membiasakan diri kita. Sebelum kita masuk Ramadan,
Sehingga kita sudah terbiasa untuk berpuasa, sehingga ketika masuk Ramadan sudah terbiasa untuk melaksanakan puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang kedua, amal soleh yang kedua yang bisa dilakukan pada bulan Sya'ban ini adalah qiraatul Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Subhanallah. Seorang ulama yang bernama Salamah bin Kuhail rahimahullahu ta'ala, dalam kitab Lataiful Ma'arif, Ibn Rajab menyebutkan, Salamah bin Kuhail mengatakan, kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra. Dahulu bulan Sya'ban itu dinamakan bulannya Al-Qurra, syahrul qurra, bulannya para pembaca Al-Qur'anul Karim. Allahu Akbar. Lihat hebatnya ulama salaf terdahulu ini, ikhwan. Dahulu para ulama menamakan sering bulan Sya'ban ini syahrul qurra, bulannya para pembaca Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena para ulama memulai untuk memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan Sya'ban ini. Untuk apa? Tadi tidak lain tidak bukan untuk membiasakan diri, sehingga ketika masuk Ramadan itu nggak kaget ya kawan. Ada orang-orang yang ketika baru satu Ramadan baru buka Al-Qurannya, satu lembar muapnya udah 10 kali. Subhanallahil-azim. Baru satu lembar nih, ayat baru satu lembar. Belum 2 lembar, belum 1 juz, dan lain sebagainya. Subhanallah. Bagaimana kalau kemudian apa? Kita baca Al-Quran dan tidak ada persiapan. Bulan Ramadan ini bulan yang luar biasa, ikhwan. Kalau kita tidak mempersiapkan diri dari bulan Sya'ban, bahkan dari bulan sebelumnya, Rajab, bahkan 6 bulan sebelumnya para ulama salaf mempersiapkan untuk doa dan lain sebagainya, maka bisa jadi kita gagal nanti di bulan Ramadan. Na'udzubillah min dzalik, ikhwan. Subhanallah. Di antaranya ini memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan seorang ulama salaf yang bernama Ammar ibn Qais, ketika datangnya bulan Sya'ban, beliau menutup tokonya. Bayangkan, menutup tokonya, nggak dagang, kemudian mengosongkan hatinya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Mengosongkan hatinya dengan kalamullah, dengan zikrullah, dengan mengingat Allah Azza wa Jalla dan kalamullah, membaca Al-Quran, di antara amalan yang luar biasa besarnya pahalanya, ikhwan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran ini akan datang di hari kiamat syafi'an, memberikan pertolongan, memberikan syafaat li ashabihi, bagi para sahibnya, bagi para sahabatnya, bagi para pembaca Al-Quran, bagi orang yang mau dekat dengan Al-Quranul Karim. Jadi dekatnya kepada Al-Quran, bukan dekatnya kepada nyanyian, musik, dan lain sebagainya. Dekat kepada Al-Quran, kalamullah, ikhwan. Ini yang kedua. Itu memperbanyak apa? Membaca Al-Quran Karim. Kemudian yang ketiga, memperbanyak doa kepada Allah, ikhwan. Iya, memperbanyak doa kepada Allah. Walaupun sebenarnya para ulama salaf terdahulu berdoa kepada Allah untuk menyambut Ramadan itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Itu luar biasanya ulama salaf, ikhwan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah doa kepada Allah agar umur mereka disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Tapi tidak ada kata telat. Memperbanyak doa pada sekarang ini, ikhwan. Memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla pada sekarang ini, agar kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang masuk ke dalam bulan Ramadan dengan sehat walafiat, dengan rasa aman. Perhatikan ini, ikhwan, doa kepada Allah. Allah Azza wa Jalla turunkan ujian berupa COVID-19 ini yang bisa menghilangkan hanya Allah, ikhwan. Hanya Allah. Boleh kita mikirkan tentang sains, kemudian pencegahan dan lain sebagainya, silahkan. Tapi yang paling terpenting, bagaimana seorang muslim dan muslimah memandang ketika Allah berikan ujian itu dari kacamata tauhid, kacamata iman, kacamata taqwa kepada Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah. Di antara, jangan pernah lupa untuk doa kepada Allah. Ya Allah, hilangkanlah, ya Allah, hilangkanlah virus ini sebelum datangnya Ramadan, ya Allah. Sebelum datangnya Ramadan, ya Allah. Karena kami ingin merasakan kenikmatan Ramadan. Kami ingin merasakan bagaimana nikmatnya salat tarawih, bagaimana qiyamul lail, bagaimana kami buka bersama dengan keluarga, bagaimana kami tilawatul Quran di Ramadan. Doa kepada Allah, ikhwan.
Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah berikan semangat ketika Ramadan. Banyak berdoa ketika bulan Sya'ban ini. Agar ketika masuk Ramadan kita benar-benar sudah mendapatkan taufik, pertolongan dari Allah. Mendapatkan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antaranya adalah ini. Agar Allah berikan rasa aman bagi diri kita. Ini baru sedikit, ikhwan. Allah berikan makhluknya yang tidak terlihat. Bayangkan COVID-19 gak kelihatan dengan mata kita, dengan kasat mata kita maksudnya. Baru sedikit Allah Azza wa Jalla cabut rasa aman di diri kita atau di lingkungan kita, di negara kita. Bayangkan baru sedikit rasa aman, ikhwan. Bagaimana kalau nanti di hari kiamat? Allahu Akbar, subhanallahil azim. Maka seorang muslim dan muslimah dia banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla pada bulan Sya'ban ini agar ketika masuk Ramadan dia bisa siap menghadapi Ramadan itu. Dia bisa berhasil menghadapi Ramadan itu. Menjadi orang la'allakum tattaqun. Dan itu tujuan Ramadan. Menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya, mengerjakan amal saleh secara umum. Memperbanyak amal saleh secara umum, ya. Seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah ta'ala, seperti dinukil oleh Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan syahrul Rajab syahrul zar'. Bulan Rajab itu bulan menanam benih. Wa syahrul Sya'ban syahrul suqi zar'. Dan bulan Sya'ban adalah bulan menyiram tanamannya, menyiram benihnya itu. Wa syahrul Ramadan syahrul hasadi zar'. Dan bulan Ramadan adalah bulan menuai hasilnya. Bayangkan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab nanamnya, Sya'ban menyiramnya, kemudian menuai hasilnya bulan Ramadan. Kemudian dalam perkataan lain beliau juga mengatakan mathalu syahri Rajab karrih. Perumpamaan bulan Rajab itu seperti rih, angin. Wa mathalu Sya'ban mathalul ghaim, dan perumpamaan bulan Sya'ban itu seperti awan. Wa mathalu Ramadan mathalul matar, dan perumpamaan bulan Ramadan itu seperti hujan. Wa man lam yazra' wa yaghris fi Rajab wa lam yasqi fi Sya'ban fa kaifa yuridu an yahsida fi Ramadan. Bagaimana seseorang ketika dirinya tidak menanam di bulan Rajab dan tidak menyiram tanamannya di bulan Sya'ban, apa yang akan dia tuai di bulan Ramadan nanti? Hasilnya apa kalau ternyata bulan Rajab dia nggak nanam benih, bulan Sya'ban dia nggak nyiram, apa yang mau dia petik nanti di bulan Ramadan? Lihat bagaimana pentingnya, luar biasa ini, ikhwan. Ramadan ini luar biasa, subhanallah. Kenikmatan besar yang Allah berikan kepada diri kita. Ketika bulan Rajab ini dilalaikan oleh manusia, maka yakinlah bulan Ramadan akan lebih kita lalaikan daripada bulan Rajab, ikhwan. Daripada bulan Sya'ban, afwan. Ketika bulan Sya'ban ini kita melalaikannya, maka bulan Ramadan kita akan lebih lalaikan daripada bulan Sya'ban nantinya. Lihat. Ini di antara keutamaan yang luar biasa tentang masalah memperbanyak amal-amal saleh. Kemudian selanjutnya, kelima, itu menjauhi perbuatan syirik dan permusuhan dari kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang hasan. Hadis ini diperselisihkan tentang keabsahannya. Ada yang mengatakan dhaif hadis ini, ada yang mengatakan hasan. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah taala menghasankan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla muncul pada pertengahan malam di bulan Sya'ban. Pada pertengahan malam di bulan Sya'ban. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla muncul pada pertengahan malam di bulan Sya'ban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fayaghfiru li jami'i khalqihi. Maka Allah Azza wa Jalla mengampuni seluruh makhluknya illa li musyrikin wa musyahin, kecuali orang-orang yang musyrik dan juga musyahin. Apa itu musyahin? Orang yang ada permusuhan dengan saudaranya. Orang yang mempunyai permusuhan dengan apa? Saudaranya. Maka Allah Azza wa Jalla tidak ampuni orang-orang ini, subhanallah. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannah yaumul itsnin wa yaumul khamis." Pintu surga itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibuka pada setiap hari Senin dan juga hari Kamis.
Subhanallah. Fayaghfiru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka akan diampuni seluruh hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala kecuali orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a, akan diampuni seluruh orang-orang yang hamba-hamba Allah azza wa jalla kecuali orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Dan juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dikecualikan juga. Ini juga selain orang yang musyrik, Rasulullah menyebutkan ini juga. Orang yang ada permusuhan antara dirinya dan saudaranya. Allahu akbar. Rasul mengatakan apa? Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Orang yang ada permusuhan antara dirinya dan juga saudaranya tersebut. Karena itu sudah ikhwan, maafkan, baikan dan lain sebagainya. Sayang subhanallah kalau ternyata kita tidak diampuni oleh Allah tabaraka wa taala pada bulan Sya'ban ini. Kemudian fayuqal, maka Allah azza jalla mengatakan kepada para malaikatnya, anziru hadzaini hatta yastalihan, anziru hadzaini hatta yastalihan, anziru hadzaini hatta yastalihan. Tangguhkan kedua orang ini sampai mereka berdua berdamai. Tangguhkan mereka berdua ini sampai mereka berdamai. Tangguhkan mereka berdua ini sampai mereka berdamai. Tangguhkan apa maksudnya? Tangguhkan pengampunan dari Allah azza wa jalla. Subhanallah. Kita hidup ingin diampuni Allah, ikhwan, sudah selesai. Jangan karena masalah duniawi, masalah sepele, akhirnya kita tidak mendapatkan ampunan Allah karena permusuhan antara diri kita dan saudara kita. Na'udzubillah min dzalik. Ini sebagian dari yang bisa kita sampaikan pada bulan Sya'ban ini, yang saya tutup dengan amal-amal yang tidak ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan lihat bagaimana kaum muslimin terutama pada pertengahan nisfu Sya'ban dan lain sebagainya. Ulama khilaf tadi, betul tadi. Berselisih pendapat, khilaf tentang kesahihan hadis bahwa Allah azza wajalla muncul pada malam pertengahan bulan Sya'ban kemudian akan mengampuni seluruh hambanya kecuali orang musyrik dan juga musyahin tadi. Orangnya ada permusuhan antara diri dan saudaranya. Ulama khilaf tentang kesahihan hadis itu. Kita ambil hadis itu sahih, sebagaimana saya katakan tadi. Hadisnya hasan, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, kemudian dihasankan Syekh Al-Albani dan lain sebagainya. Tapi tidak disebutkan dalam hadis itu ada amalan khusus yang bisa dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. Enggak ada sama sekali. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalaulah seandainya perbuatan itu baik, perbuatan itu benar, maka Rasul dan para sahabatnya sudah mendahului kita untuk melakukan itu, ikhwan. Karena itu pada malam nisfu Sya'ban Allah azza wa jalla ketika muncul kemudian mengampuni seluruh hamba-hamba Allah azza wa jalla tersebut, tidak ada satupun amal yang khusus. Karena ketika amal khusus itu butuh dalilnya khusus pula, kan gitu. Makanya para ulama menyebutkan, dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan lain sebagainya menyebutkan tidak ada amal-amalan khusus pada malam nisfu Sya'ban tersebut, baik itu salat raghaib, salat alfiyah dan lain sebagainya, atau membaca surat tertentu pada malam itu kemudian mengeliling meminumkan air pada, nggak ada sama sekali sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan. Dan kita tahu bersama guru terbaik kita, kiai terbaik kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalaulah seandainya perkara itu benar baik, maka pastilah Rasul dan para sahabatnya sudah mendahului kita untuk melakukannya. Ini sebagian dari kajian tentang masalah Sya'ban ini, ikhwan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah atau taufik untuk bisa mengarungi siratal mustaqim di atas muka bumi ini, agar kita tidak termasuk golongan hamba-hamba Allah yang terlalaikan pada bulan Sya'ban, agar Allah azza wa jalla sampaikan umur kita ke dalam bulan Ramadan, Allah berikan keberkahan diri kita pada bulan Ramadan, Allah angkat dan hilangkan benar-benar virus ini pada seluruh negara kaum muslimin, terutama negara kita, negara Indonesia, sehingga Allah azza wa jalla bisa berikan kenikmatan diri kita pada bulan Ramadan beribadah nantinya. Mudah-mudahan ini saja yang saya bisa sampaikan yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla berikan taufik selalu kepada diri kita, yang benar datangnya dari Allah azza wa jalla, yang salah bagi diri saya dan dari syaitan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.